Lanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi, berebut suara di tahap-tahap akhir. Kembali bersama dengan Arya Fernandes dan juga M. Kodari. Pak Arya dulu, bagaimana Anda melihat dukungan Demokrat akhirnya setelah deklarasi ke Prabowo Hatta? Saya kira dukungan Demokrat kemarin itu akan menjadi guncangan besar di tim Jokowi JK ya. Demokrat ini adalah partai penguasa dan ketua umumnya adalah presiden dengan 2 periode gitu ya. Dan sebagai partai besar, kekuatan Demokrat tidak bisa diremehkan begitu saja. Dan saya kira Demokrat sangat membaca betul kondisi-kondisi terakhir, terutama di menit-menit terakhir pelaksanaan sebelum Pilpres gitu ya. Adalah bunuh diri kalau Demokrat tidak menghitung pergerakan kedua kandidat gitu ya. Dan saya kira Demokrat sudah membaca betul bagaimana tren survei. Kalau kita lihat misalnya, setidaknya ada 3 hal ya. Ada tren, ada sentimen, dan ada momentum gitu ya. Kalau kita lihat dari survei-surveinya Mas Kodari, tren Jokowi mengalami penurunan terutama dalam 2 minggu belakangan ini. Sementara trennya Prabowo mengalami penaikan. Pada level sentimen, kebaikan Jokowi yang selama ini sudah banyak dipublikasikan, mulai tidak banyak lagi dipublikasikan. Orang mulai cari kesalahan-kesalahannya. Kasus misalnya audit BPK, yang mungkin akan menjadi kartu truf bagi pasangan Prabowo Hatta. Kemudian kasus Baswe misalnya, mulai disangkut-sangkutkan ke Pak Jokowi misalnya kan. Artinya sentimennya mulai bergeser dari sentimen positif kepada sentimen negatif. Sementara pada sisi yang berbeda, selama 10 tahun orang sibuk mencari kesalahan Pak Prabowo. Sekarang orang mulai mencari kebaikannya apa gitu. Jadi ini mulai bergerak dari sentimen negatif ke sentimen positif. Nah sementara pada level momentum, jangan-jangan ini momentumnya seminggu terakhir ini. Nah kita tidak tahu kalau kemudian isu Prabowo titik kembali dimainkan dengan rujuk gitu ya. Nah tetapi saya kira kembali ke Demokrat ya. Demokrat saya kira sangat berhitung gitu ya. Selama ini di Rapimnas mereka memilih netral, tetapi Pak SBY kasih sinyal. Meskipun secara pribadi tidak bersikap netral, tapi dia kirim Syarif Hasan, dia kirim Pramono, dia kirim Edi Baskoro untuk dukung pasangan Prabowo. Kemarin mereka declare untuk dukung pasangan Prabowo Hatta. Saya kira itu tentu akan menjadi pertama akan menjadi insentif elektoral di pasangan Prabowo. Yang kedua adalah akan menjadi insentif juga secara psikologis gitu. Dan ini itu harus diperhatikan. Saya nyambung mungkin dulu soal sentimen ya. Itu saya kira penting sekali dan benar sekali. Kita punya pertanyaan untuk melihat apa isi kepala masyarakat mengenai para calon. Pertanyaan tentang asosiasi. Jadi kalau disebut nama Prabowo Subianto, yang muncul di kepala Anda apa? Nomor 1 itu sekarang tegas. Nomor 2 dari militer. Nomor 3 calon presiden. Nomor 4 berwibawa. Nah, kita bandingkan dengan Jokowi. Jokowi itu nomor 1 gubernur DKI. Kemudian sederhana, lalu kemudian calon presiden. Poin saya begini, orang ingat mengenai Jokowi itu dari dulu memang nomor 1 itu adalah gubernur DKI. Nah, gubernur DKI ini jabatan. Secara bahasa itu netral, ya kan? Jabatan fungsional. Ya. Nah, sekarang jabatan ini kontennya itu positif atau negatif? Sebelum masa kampanye, sebelum jadi calon presiden, kontennya positif. Dari mana? Dari apa yang dia kerjakan sebagai kepala daerah. Di Solo, di Jakarta, dapat berita, muncul di berita. Positif. Ya. Orang ingat Jokowi, gubernur Jakarta, positif. Nah, iklan dia tidak satupun yang mengangkat prestasi dia tentang gubernur sebagai kepala daerah. Padahal itu yang menjadi kekuatan dia. Orang milih Jokowi apa dekat dengan rakyat, sederhana, dekat dengan rakyat, berprestasi. Sekarang itu hilang. Dan justru kontennya sekarang gubernur DKI itu negatif, meninggalkan jabatan, kegagalan ini, masalah itu dan seterusnya gitu. Jadi memang menurut saya ini kesalahan komunikasi luar biasa. Fundamental sekali. Kenapa kok tidak disadari gitu? Atau kenapa bisa luput? Soal soal Demokrat. Sebelum masa kampanye, mayoritas pemilih Demokrat itu kepada Jokowi. Tapi setelah kampanye itu kepada Demokrat gitu. 50% memang angkanya. Ya, bisa jadi dukungan ini karena melihat bahwa kita nih Prabowo bakal menang, tapi bisa juga karena ini kayaknya Demokrat baru 50%. Harus didorong lagi nih supaya jadi 80% misalnya begitu. Akhirnya diberikan dukungan secara resmi. Tapi begini, Demokrat ini kalau sudah DPP itu pasti SBY. Dan SBY itu orang yang sangat melakukan perhitungan dan percaya survei. Jadi menurut saya sih bahwa ya ini sebetulnya ya SBY sudah mulai merasa saya punya peluang untuk menang gitu. Sehingga dia berani dorong Demokrat untuk
memberikan Rapat, dukungan ya. terbuka. Iya. Oke, nah Anda sendiri melihat bagaimana suara pemilih tradisional? Apakah masih mungkin pindah? Nah, tergantung yang disebut sebagai pemilih tradisional ya. Kalau kita bicara partai, Ya. sebetulnya pada umumnya partai cukup solid. Misalnya PDI itu yang kepada Jokowi itu sekitar 85%. Oke. Gerindra 90%. Jadi itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah justru pemilih dari partai-partai lain. Pemilih dari partai-partai anggota koalisi, maksud saya. Nah, dalam konteks itu terjadi proses konsolidasi juga di kubu Prabowo Hatta. Misalnya PKS, sebelum masa kampanye itu masih 50-an%. Sekarang 80%. PAN yang tadinya 50% juga sekarang sudah 72%. Golkar yang tadinya cuma 40% sekarang 55%. Nah, di sini kemudian juga ada komplasensi, ada sikap santai lainnya dari kubu Jokowi JK. Ini kan orang milih pilpres ini kan milih figur, bukan partai gitu. Saya kira ada benarnya kalau ngelihat fenomena 2004. Tapi 2004 waktu itu, elit politik itu taken for granted. Dia tanda tangan koalisi, habis itu dia diam. Dia pikir pemilih akan ikut. Tapi elit udah belajar. Nah, udah belajar. Kerja semua. Kerja semua. Turun struktur digerakkan, masa dikomunikasikan. Dan itu bisa mengurangi apa yang disebut sebagai split ticket voting. Dalam keadaan natural, artinya tidak diutak-atik, tidak dimobilisir, struktur tidak digerakkan, itu splitnya besar. Bisa jadi seperti itu. Iya, tapi begitu digerakkan di struktur bekerja seterusnya, ini splitnya mengecil. Ya buktinya apa? PKS bisa 80% loh, gitu. Golkar bisa naik ke 55%. Menurut saya itu something gitu. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana hasil kemungkinan dari debat yang tersisa satu. Tapi kita tahan untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.